Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa tiba-tiba ruangan di sekitar kalian kayak jadi gede banget? Atau malah kalian sendiri yang ngerasa tubuh kalian mengecil? Kayak lagi masuk ke dunia aneh, kayak mimpi, tapi sadar sepenuhnya. Rasanya kayak nggak nyata, tapi juga bukan mimpi. Kalau pernah, mungkin aja kalian pernah ngalamin sesuatu yang disebut Alice in Wonderland Syndrome. Iya, namanya emang terinspirasi dari cerita Alice yang jatuh ke lubang kelinci dan masuk ke dunia yang aneh itu. Tapi ini beneran kondisi neurologis, bukan cuma dongeng. Jujur, pas pertama kali dengar soal sindrom ini, saya juga mikir, masa sih ada orang yang ngerasa kayak gitu? Tapi ternyata ada loh orang-orang yang ngalamin perubahan persepsi kayak gitu secara nyata. Mata mereka baik-baik aja, nggak rabun, nggak ngelantur. Tapi otaknya memproses informasi visual dengan cara yang berbeda. Jadi benda yang sebenarnya biasa aja bisa kelihatan jadi super gede, super kecil, atau malah kayak menjauh atau mendekat dengan cara yang nggak masuk akal. Dan biasanya, sindrom ini dialamin pas seseorang lagi kena migrain, atau waktu demam tinggi, atau dalam kondisi kelelahan ekstrem. Anak-anak juga lebih sering ngalamin ini dibanding orang dewasa. Tapi yang bikin saya mikir lebih dalam adalah, gimana ya otak kita bisa kayak gitu? Kok bisa ya persepsi kita terhadap dunia bisa seaneh itu? Apakah selama ini kita terlalu percaya sama apa yang kita lihat? Kadang saya jadi kepikiran, gimana kalau persepsi yang kita anggap normal, ternyata sebenarnya juga hasil manipulasi otak. Kita percaya sesuatu itu gede, karena otak bilang gede. Kita merasa kita kecil, karena otak menyuruh kita ngerasa kecil. Jadi kalau otaknya error sedikit aja, realita kita langsung berubah drastis. Nggak heran sih, kalau orang yang mengalami Alice in Wonderland Syndrome bisa ngerasa takut, bingung, bahkan ngerasa kayak kehilangan pegangan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin betapa kompleks dan luar biasanya otak manusia. Kita sering anggap persepsi kita itu fakta, padahal persepsi itu bisa dibengkokin. Bisa salah. Dan lebih gilanya lagi, kita nggak sadar kalau itu salah. Kita percaya penuh. Itu yang kadang jadi pengingat buat saya untuk nggak selalu percaya 100% sama apa yang saya rasain atau pikirin. Apalagi kalau saya lagi stres, capek, atau emosi. Saya ngebayangin kalau sindrom ini terjadi ke orang yang nggak tahu apa-apa soal itu, bisa bikin mereka panik banget. Bayangin lagi kerja, atau lagi jalan, terus tiba-tiba semua kelihatan kayak berubah ukuran. Bukan karena kalian minum obat atau halusinasi, tapi karena otak kalian ngasih sinyal yang nggak biasa. Dan karena kita sering banget menggantungkan hidup kita ke apa yang kita lihat, ya otomatis kalau visual kita aneh, kita langsung mikir yang aneh-aneh juga. Tapi saya juga ngerasa ini bisa jadi metafora dari hidup. Kadang kita ngerasa masalah kita tuh gede banget. Padahal mungkin gak segede itu. Cuman karena cara kita ngelihatnya salah. Kadang juga kita ngerasa kita ini kecil banget, gak berharga. Padahal kita punya potensi luar biasa. Tapi karena persepsi kita sedang rusak, ya kita ngelihat diri kita kayak gak ada artinya. Bisa jadi bukan hidup yang buruk, tapi persepsi kita aja yang butuh diperbaiki. Makanya, penting banget buat jaga kesehatan mental dan fisik. Tidur cukup, minum air, olahraga ringan, dan punya waktu tenang buat refleksi. Karena otak kita ini bukan mesin tanpa batas. Dia bisa kelelahan, bisa overload. Dan ketika udah mulai error, ya yang keluar juga persepsi-persepsi aneh kayak yang terjadi di sindrom ini. Dan buat kalian yang mungkin pernah ngalamin sensasi aneh kayak yang saya ceritain tadi, kalian gak sendirian kok. Gak berarti kalian gila atau aneh. Itu bisa jadi sinyal dari tubuh kalau kalian lagi capek banget atau stres banget. Dan itu valid. Gak perlu ditahan-tahan sendirian. Cerita ke orang yang kalian percaya. Atau kalau perlu ke profesional. Alice in Wonderland Syndrome mungkin terdengar aneh dan jarang.
Tapi itu juga bukti bahwa manusia itu kompleks banget. Kadang, otak kita bikin kita melihat dunia yang sebenarnya nggak ada. Tapi di balik itu, ada peluang untuk ngerti lebih dalam tentang diri sendiri. Dan siapa tahu, lewat pengalaman aneh itu, kalian jadi lebih peka, lebih hati-hati sama persepsi, dan lebih bisa memilah mana yang real, mana yang cuman sinyal sesaat. Jadi, kalau suatu hari kalian ngerasa dunia tiba-tiba jadi terlalu besar, atau kalian merasa terlalu kecil, mungkin itu saatnya buat berhenti sejenak. Bukan buat panik, tapi buat refleksi. Karena bisa jadi, persepsi yang berubah itu adalah alarm halus dari tubuh kita. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk didengarkan. Kita hidup di dunia yang seringkali cepat banget. Dan kadang, kecepatan itu bikin otak kita lelah. Nggak heran kalau kadang dia ngasih sinyal-sinyal aneh buat bilang, "Hey, aku butuh istirahat." Alice in Wonderland Syndrome mungkin bukan kondisi yang umum, tapi pelajaran dari sana bisa kita pakai dalam hidup sehari-hari. Pelan-pelan lah dalam hidup. Karena otak kita juga butuh ruang untuk bernapas. Kalau dia udah mulai bikin kita ngelihat dunia jadi aneh, jangan langsung takut. Mungkin itu cara dia bilang, "Udah dulu ya, aku pengen istirahat sebentar." Dan itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kita manusia. Kalian gak sendiri. Dan kalian masih waras. Bahkan kalau persepsi kalian kadang terasa aneh. Karena justru di titik-titik kayak gitu, kita bisa lebih kenal sama diri sendiri. Lebih sadar. Lebih hidup. Dan itu yang paling penting.